Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke video pembelajaran matematika di kelas 11 ini. Nah, sebelum kita lanjut belajar, silakan kalian ketik nama dan juga kelas pada kolom komentar video ini. Nah, minggu ini yang akan kita pelajari yaitu masih dengan bab materi matriks, namun dengan KD yang terbaru, yaitu menentukan nilai determinan inverse dan transpose pada ordo 2x2 dan nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan inverse dan transpose pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpose ordo 3x3. Nah, tujuan pembelajaran di minggu ini atau minggu-minggu selanjutnya, yang pertama memahami konsep determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3, memahami konsep atau pengertian dari inverse matriks ordo 2x2, menentukan determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3, menentukan inverse matriks ordo 2x2, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse. Nah, kali ini atau minggu ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai determinan. Determinan dengan ordo 2x2. Nah, ini dia. Untuk setiap matriks persegi, kalian harus ingat lagi bagaimana matriks persegi itu. Untuk setiap matriks persegi A dengan elemen A, B, C, dan D, maka determinant dari matriks A itu dinotasikan sebagai berikut. Kalian bisa simak atau lihat cara penulisan untuk determinan matriks det A atau garis samping kanan samping kiri A. Nah, maka didefinisikan atau konsep dari determinan matriks itu sendiri yaitu elemen A dikalikan dengan D dikurangi elemen B dikalikan C. Nah, yang di sini, nah ini dia, ini adalah konsep dari determinan matriks yang berordo 2x2. Kalian tinggal mengalihkan saja elemen A dengan D, kemudian dikurangi elemen B dikalikan dengan elemen C. Nah, kalian bisa simak contoh untuk menghitung determinan matriks berordo 2x2. Diketahui matriks-matriks A 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua ada matriks P 2, negatif 2, 4, dan negatif 3. Kemudian ada matriks M 4, 13, 5, dan 12. Carilah determinan pada matriks tersebut. Maka kalian tinggal mengalihkan silang saja. 1 dikali 4, yaitu A dikali D, berarti 1 dikali 4, dikurangi B kali C, maka dikurangi 2 kali 3. Maka hasilnya 1 kali 4 yaitu 4, dan 2 kali 3 sama dengan 6, maka 4 dikurangi 6 sama dengan 2. Kemudian matriks P dengan cara yang sama kita kalikan elemen A dengan D dikurangi dengan elemen B kalikan dengan elemen C. Kalian bisa simak panah yang berada di soal tersebut. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6, dan negatif 2 dikalikan 4
sama dengan negatif 8. Maka hasilnya, karena negatif bertemu negatif di sini, itu akan menjadi penjumlahan. Jadi, jika negatif ketemu dengan negatif, maka akan menjadi penjumlahan. Jadi, negatif 6 ditambah dengan 8 sama dengan 2. Jadi, punya hutang 6, kita bayar 8, maka kembalian 2. Kemudian untuk matriks M, masih dengan cara yang sama lagi, kita kalikan elemen A dengan D, maka di sini kita kalikan 4 dikali 12, 4 dikali 12 dikurangi dengan B dikalikan C, elemen B dikalikan C, maka 13 dikali dengan C. C-nya itu 5, jadi 13 dikali 5. 4 dikali 12 sama dengan 48. Kemudian 13 kita kalikan 5 sama dengan 65. 48 dikurangi 65, hasilnya adalah negatif 17. Oke, sampai di sini kalian bisa pahami lagi untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau yang ini kita mencari nilai X yang mungkin. Jadi dari determinan matriks P dengan elemen X, X2 dan X kurangi 2 bernilai 45. Carilah nilai X yang mungkin. Kalian perhatikan. Nah, di sini kalian sama halnya dengan mencari determinan pada matriks sebelumnya. Jadi tetap kalian silang atau kalikan silang antara elemen-elemen pada matriks tersebut. Silakan perhatikan arah panah ini. X dikalikan dengan X negatif 2. Sedangkan ini, yang 2 di sini, yang elemen C ini kita kalikan dengan elemen B, atau B dikali dengan C, berarti X dikali dengan 2. Nah, ini hasilnya. Sama dengan 45. Nah, ini di sini, bernilai 45. Nah, ini dia, bernilai 45. Maka, X dikalikan dengan X kurangi 2, X dikalikan dengan 2 sama dengan 45. Lanjut. Maka di sini kita kalikan satu persatu. X kalikan dengan X, hasilnya X pangkat 2. X dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah 2X. X kali X sama dengan X pangkat 2. X dikalikan dengan negatif 2, yaitu negatif 2X. Kemudian dikurangi X kali 2, hasilnya adalah 2X sama dengan 45. Maka X pangkat 2, kita operasikan lagi, X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 2X. Jadi, kita anggap negatif di sini itu adalah hutang. Kalian harus ingat-ingat kembali operasi bilangan bulat. Jika hutang itu negatif, dioperasikan lagi dengan negatif di sini, maka hutang lagi. Kita punya hutang lagi, ya maka hutangnya akan bertambah. Jadi negatif 2X dikurangi 2X itu akan menjadi negatif 4X. Karena hutang negatif 2X, kita ngutang lagi negatif 2X, maka masih punya hutang negatif 4X. Nah, si 45 di sini perlu diluruskan, jadi bukannya pindah ruas, tapi kita mencari si nilai variabel X. Maka di kedua ruas ini kita hilangkan dengan metode eliminasi. Namun biar lebih cepatnya ya kita gunakan metode pindah ruas. Jadi si 45 di sini
45 di sini kita pindah ruaskan dari kanan ke kiri. Yang tadinya bernilai positif, karena pindah ruas ke sebelah kiri, maka berbalik. Jadi nilainya negatif di sini. Nah, maka dikurangi dengan 45 sama dengan 0. Lanjut. Nah, di sini kita akan membuat apa ya namanya ya? Perkalian dua faktor. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45. Nah, itu di sini. Perkalian dua faktor. Maka di sini didapat x kurangi 9 dengan x tambah 5. Nah, jika kita kalikan satu per satu pada dua faktor ini, itu akan menjadi x kuadrat min 4x dan negatif 45. Jadi untuk mencari nilainya itu kita perhatikan di 4x ini. Nah, di 4x ini dengan di negatif 45 di sini. Jadi untuk menghasilkan 4x, cari ke dua buah bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya 4, ya yang di sini. Nah, nanti jika dijumlahkan hasilnya negatif 4, jika dikalikan hasilnya negatif 45. Jadi cari dua buah bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 4, jika dikalikan hasilnya negatif 45. Maka di sini didapatkan bilangannya itu sendiri adalah 9 dan 5. Karena negatif 9 ditambah dengan 5 itu akan menghasilkan negatif 4. Sedangkan negatif 9 dikalikan dengan 5 itu akan menghasilkan negatif 45. Maka didapatlah x kurangi 9 dan x tambah 5. Lanjut. Maka nilai x itu sendiri adalah 9 dan negatif 5. Kenapa? Jika kita cari satu per satu di sini, x kurangi 9 sama dengan 0. Maka x kita coba ya di sini. X dikurangi 9. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini 0 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, yang ini. X kurangi 9 sama dengan 0. Yang akan kita cari adalah nilai si X di sini. Berarti kan X di sini ada 2 karena perkalian dua faktor. X yang ini dengan X yang sini. Nah, itu akan didapat nilai X-nya itu adalah masih menggunakan metode pindah ruas, maka sin yang negatif 9 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif, pindah ruas sebelah kanan, maka jadi positif di sini. Nah, ini jadi positif. Nah, sebetulnya tidak pindah ruas, tapi ada metode yang lebih benar lagi dari pindah ruas, tapi kita cara cepatnya ya pindah ruas. Nah, gitu. X sama dengan 9. Maka di sini didapat X pertama adalah 9. Begitupun dengan X tambah 5 di sini. Berarti X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X di sini sama dengan negatif 5. Mengapa negatif 5? Tadi yang seperti saya sebutkan atau yang seperti saya katakan, nilai positif 5 di sini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 5. Maka di sini didapat dari nilai X di sini di matriks P ini adalah 9 dan negatif 5. Oke, kita lanjut. Sampai di sini mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Silakan jika belum paham,
bisa kalian temui saya atau ditonton berulang-ulang video ini. Lanjut dulu aja ya. Lanjut ke menghitung determinan matriks menggunakan metode Sarus. Nah, di sini untuk mencari nilai determinan matriks itu yang bisa digunakan pada metode Sarus ini yaitu dengan dengan matriks persegi 3x3 atau ordo 3x3. Nah, jika kita mencari nilai determinan di matriks 3x3, maka saya sarankan kalian gunakan metode Sarus. Nah, ini seperti ini metode Sarus tuh. Nah, bisa kalian perhatikan. Ya. Jadi, dari matriks A di sini 1, 2, negatif 3, 5, negatif 2, 4, 2, negatif 2, dan 6 di sini ya. Maka determinannya itu adalah determinan A ini, ya, determinan A ini. Nah, ini A. Kita kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Determinan A di sini, ya, di sini. Nah, ini dia. Kita kalikan kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini jadinya kolom pertama dan kolom kedua. Lanjut. Maka, nah ini dia. Jadi, yang akan pertama kita kalikan adalah diagonal ini. Nah, diagonal yang kuning ini. Nah, perhatikan tanda panahnya. 1 dikali negatif 2 dikali 6. 1 dikali negatif 2 dikali 6. Ditambah panah yang kedua di sini 2 dikali 4 dikali 2. 2 dikali 4 dikali 2. Ditambah dengan panah berikutnya di sini. Negatif 3 dikali 5 dikali negatif 2. Negatif 3 dikali 5 negatif 2. Nah, di sini. Ya. Dikurangi dengan panah yang berwarna merah di sini. Nah, dikurangi dengan tanda panah yang berwarna merah di sini. Maka dikurangi dengan ini dari pertama lagi 2, yang ini ya, 2 dikali negatif 2 dikali dengan negatif 3. 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 3. Kemudian ditambah dengan panah yang kedua di sini. Yang ini, silakan perhatikan panah yang kedua di sini. Negatif 2 dikali 4 dikali 1. Negatif 2 dikali 4 dikali 1. Ditambah dengan yang terakhir di sini panah merah yang ketiga yaitu 6 dikali 5 dikali 2. 6 dikali 5 dikali 2. Maka hasilnya adalah ya, 1 dikali dengan negatif 2 dikali dengan 6 hasilnya adalah negatif 12. 1 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah negatif 12. Ditambah dengan 2 kali 4 kali 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Ditambah lagi dengan negatif 3 dikali 5 dikali negatif 12. Maka hasilnya ada 30. Negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Negatif 15 dikali dengan negatif 2. Negatif kita kalikan lagi dengan negatif akan menghasilkan positif. Maka negatif 15 dikalikan dengan negatif 2 itu sama dengan 30. Dikurangi dengan panah yang berwarna merah tadi ya. 2 dikali dengan negatif 2 hasilnya negatif 4. Kita kalikan dengan negatif 3 hasilnya 12. Negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 12. Tambah dengan negatif 2 dikali 4. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Negatif 8 dikali 1 sama dengan negatif 8 di sini. Dan terakhir ditambah dengan
6 kali 5 kali 2. 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian kita kalikan 2 di sini sama dengan 60. Maka yang harus kalian kerjakan itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kalian jumlahkan satu persatu yang di dalam kurung ini. Negatif 12 ditambah 16 ditambah 30. Hasilnya adalah 34. Kemudian dari 12 dikurangi 8 ditambah 60 adalah atau sama dengan 64. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Dan 4 ditambah 60 hasilnya adalah 64. Maka determinan dari matriks A tersebut sama dengan negatif 30. Karena 34 dikurangi 64 adalah negatif 30. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Yang kedua. Nah, untuk determinan pada matriks P dan Q, silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Oke, silakan kalian dikerjakan di buku masing-masing dengan menggunakan metode Sarus. Kenapa menggunakan metode Sarus? Karena di sini matriksnya adalah ordo 3 kali 3. Maka untuk menentukan nilai determinan pada matriks P dan Q, kalian gunakan metode Sarus seperti contoh ini. Silakan kalian pelajari video ini lebih lanjut, lalu kalian kerjakan soal berikut ini. Ya, ini soalnya. Matriks P dan juga matriks Q. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Dan selalu semangat. Terima kasih kalian sudah menyimaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.